Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Barakati, mahasiswi semester 3 dari Universitas Mandala Waluya Kendari, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan TBC untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Sampling dan Flebotomi. Dari sekian banyak penyakit yang ada, TB merupakan salah satu penyebab kematian di dunia. Peringkat pertama dalam hal penderita TB terbanyak dipegang oleh India dan disusul dengan negara kita Indonesia di peringkat kedua. Berdasarkan data WHO tahun 2014 menyatakan bahwa 110.000 orang meninggal karena penyakit TB setiap tahun atau 30 orang meninggal setiap hari akibat penyakit TB. Hal ini dipastikan bahwa setiap jam ada saja satu orang meninggal akibat penyakit TB. Apa itu tuberkulosis? TBC dalam kurung tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular di saat penderita TB batuk, berbicara, atau bersin, maka percikan air ludah yang dikeluarkan akan terhirup oleh orang lain. Dan yang akan terjadi adalah bakteri TB akan masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang otak, paru-paru, jantung, kulit, ginjal, tulang, dan organ-organ lainnya. Namun, penyakit ini paling sering menyerang organ paru-paru. Saat bakteri masuk dalam tubuh, maka daya tahan tubuh atau imun akan mencoba melawan bakteri tersebut. Dan jika bakteri kalah, maka kita tidak akan merasakan sakit atau gejala. Namun sebaliknya, jika bakteri yang menang, kita akan sakit dan timbullah gejala. Gejala-gejala apa saja yang timbul? Gejala TB meliputi gejala utama yaitu batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu, disertai dengan gejala tambahan yaitu batuk bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, demam atau meriang berkepanjangan, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, nafsu makan menurun, dan berat badan juga menurun. Jadi yang pasti ada yaitu gejala utama yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu disertai gejala tambahan berupa batuk bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, demam meriang, keringat di malam hari tanpa beraktivitas, nafsu makan menurun. Jadi gejala tambahan ini bisa dan bisa juga tidak ada. Bagaimana seseorang didiagnosis terkena tuberkulosis? Diagnosis tuberkulosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan dahak sebanyak 3 kali di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Pemeriksaan longseng dada dilakukan sebagai konfirmasi lanjutan selain dengan gejala atau tanda fisik lainnya. Tuberkulosis bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur hingga tuntas. Bagaimana pencegahan dari tuberkulosis? Jangan lupa menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan, sapu tangan, atau tisu, atau bisa juga menggunakan masker. Jika mengalami batuk berdahak selama 2 minggu berturut-turut, segeralah datang ke puskesmas, rumah sakit, untuk pemeriksaan dahak. Agar terhindar dari penyakit TB, maka perlu dijaga kebersihan rumah dan berikan ventilasi yang cukup. Jangan meludah sembarangan, gunakan masker di saat batuk.
Selain itu, olahraga secara teratur agar badan sehat selalu dan daya tahan tubuh meningkat, dan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pengambilan dahak tidak hanya dilakukan 1 kali, melainkan 3 kali dengan metode waktu SPS, sewaktu, pagi, sewaktu. 1. Dahak sewaktu yaitu penderita datang berobat dengan keluhan apa saja ke poliklinik. 2. Dahak pagi yaitu yang diambil besok paginya begitu bangun tidur. 3. Dahak sewaktu yaitu yang diambil sewaktu penderita mengantar dahak pagi tersebut. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam, kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan pada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat Anda bangun pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya atau menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Pewarnaan BTA untuk diagnosis tuberkulosis. Apa itu pemeriksaan BTA? Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Bakteri TB dapat hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pewarnaan BTA: gelas dahak, lidi atau tusuk gigi, objek gelas, kertas identitas, gelas beker, pinset atau penjepit kayu, lampu spiritus dan korek api. Zat pengecatan lumisens terdiri dari larutan karbonfusin atau ZNA, larutan alkohol asam atau ZNZ, dan larutan metilen blue atau ZNC. Berikan label pada ujung objek gelas. Pengambilan spesimen dahak. Ambillah spesimen dahak pada bagian yang purulen menggunakan lidi dengan cara memeringkan botol spesimen agar mudah mengambil dahak. Hapusan bentuk oval dengan kira-kira 2x3 cm. Kemudian, ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Jangan membuat gerakan spiral bila sediaan sudah kering, karena akan menyebabkan aerosol. Tutup sputum dan letakkan lidi pada wadah desinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena sputum. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu untuk memegang objek gelas, pastikan hapusan menghadap ke atas, kemudian lewatkan sebanyak 3 kali melalui api dari lampu spiritus. Pemanasan yang berlebihan akan merusak hasil.
Genangi seluruh permukaan sediaan dengan karbol fusin. Saring warna zat setiap kali melakukan pewarnaan sediaan. Isi bagian bawah apusan dengan sulut api sampai keluar uap, tetapi jangan sampai mendidih. Dinginkan selama 5 menit. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Matikan bunsen api setelah digunakan. Genangi dengan alkohol asam sampai tidak tampak warna merah pada objek gelas atau karbol fusin. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk membuang air. Genangi permukaan sediaan dengan metilen blue selama 20-30 detik. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa metilen blue. Kemudian, amati apa yang terlihat dengan mikroskop. Interpretasi hasil pemeriksaan sputum BTA. Pembacaan hasil dilakukan dengan menggunakan skala IUATD atau International Union Against Tuberculosis and Lung Disease sebagai berikut. 1. Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapangan pandang, maka hasilnya negatif. 2. Jika ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapangan pandang, maka ditulis jumlah kuman yang ditemukan. 3. Jika ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapangan pandang, maka hasilnya positif 1. 4. Jika ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapangan pandang, maka hasilnya positif 2. 5. Jika ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapangan pandang, maka hasilnya positif 3. Pemeriksaan BTA secara mikroskopis dinilai memiliki nilai identik yang sama dengan pemeriksaan kultur. Pasien dinyatakan positif terhadap TB apabila hasil 2 dari 3 spesimen dahak sewaktu pagi sewaktu dalam kurung SPS pada pemeriksaan BTA positif.